Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Bagaimana tidur teman-teman? Semoga tidur teman-teman kemarin nyenyak, ya enak gitu ya, bebas dari hypnic jerk ya. Kalau teman-teman yang masih kena hypnic jerk ya, mudah-mudahan teman-teman bisa tidur nyenyak hari ini ya. Oke teman-teman, di sini saya cuma pengen berkata ya bahwasannya teman-teman ini tentu harus survive dalam kehidupan ini ya, di tengah hypnic jerk ya. Apalagi bagi teman-teman yang sudah kerja, apalagi masih menempuh sekolah gitu ya, apalagi kerjanya itu kerja di orang ya, artinya harus mengikuti aturan yang ada ya, kadang 8 jam kerja, 10 jam kerja, bahkan belasan jam kerja gitu ya. Sementara teman-teman ini kena hypnic jerk, yang mana hypnic jerk ini ya kadang kambuhnya pun kita nggak ngerti gitu loh ya. Kadang-kadang malam lalu bisa tidur, malam ini nggak bisa tidur, bahkan nggak bisa tidur sama sekali, bahkan sampai berhari-hari. Itu capek teman-teman ya. Teman-teman kena hypnic jerk ini kenapa capek ya? Karena teman-teman nggak tidur. Pertama nggak tidur, yang kedua hypnic jerk ini kan membuat panik. Nah paniknya ini yang buat kita capek teman-teman. Meski udah kita kontrol ya kita tetap aja capek ya. Saya cuma berpesan begini teman-teman ya, bagi teman-teman yang hypnic jerk terus gitu ya, dan harus kerja, harus ini dan itu ya. Saya pernah di dalam kondisi itu gitu kan ya. Untungnya alhamdulillahnya saya kerjanya ini bukan di bawah orang ya, tapi kerja sendiri ya. Tapi tetap saja ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Saya coba untuk bersabar ya, coba untuk tidak panik gitu kan, karena kalau semakin panik hypnic jerk semakin parah ya. Kadang-kadang ya kalau saya pribadi tidak konsumsi benzo gitu ya, obat tidur ya, saya tetap aja hypnic jerk ya. Karena kalau menurut saya, kalau kita udah mengkonsumsi benzo itu kita butuh apa ya, kadang-kadang semakin kesana tuh semakin naik dosisnya ya. Dan ketika mau menurunkan dosis itu harus bertahap dan harus ada rekomendasi dari dokter tertentu ya, bisa dari psikiater atau dokter-dokter lainnya, dan itu nggak boleh sembarangan berhenti ya. Nah lalu gimana gitu ya kalau kita udah hypnic jerk terus, capek dan sebagainya ya? Tentu ya saran saya ya udah teman-teman harus bersabar dan menerima keadaan ini ya. Itu artinya teman-teman tuh orang spesial gitu ya, teman-teman orang khusus yang Allah berikan ya penyakit ini gitu kan, yang mana itu menjadi jalan untuk teman-teman diampuni dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan bisa jadi jalan untuk teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak gitu. Kadang-kadang kan Allah uji ya, udah malamnya hypnic jerk, nggak bisa tidur sampai pagi, bahkan lelah, habis itu disalah-salahin orang, dituduh yang enggak sama orang, duit turun terus, duit nggak dapat, pokoknya anyep lah kondisi itu ya. Bahkan udah capek banget, udah anyep, sedih kan, lemas badannya, pengen tidur nggak bisa lagi. Kenapa? Hypnic jerk. Kita mau tidur hypnic jerk lagi, kaget-kagetan ya. Kondisi ini adalah apa ya, suatu yang mungkin berat bagi teman-teman ya, bagi saya juga berat itu. Maka saya berlindung supaya nggak terulang lagi kondisi semacam itu ya. Karena ya kondisi yang terjadi pada kita itu ujian bagi kita. Allah kasih ujian, karena kita mampu dengan ujian ini maka Allah kasih ya. Dan setelah ujian ini kan kita naik levelnya, dan kita terus diuji teman-teman. Sampai kapan? Sampai kita ini bersih dari dosa, sampai kita ini mati, dan baru di akhirat itulah teman-teman mendapatkan kebahagiaan yang nyata. Maka itu teman-teman, kalau udah ngerasain hypnic jerk dan tidur itu terasa beda, nggak kayak biasanya tidur kan. Kalau orang normal tuh merem tuh enak banget ya, nikmat banget, pak punggung tuh relax. Kalau hypnic jerk kan enggak ya, kadang ngerasa kayak apa ya, ada palpitation dulu gitu ya, mau tidur gini lagi kaget terus gitu kan, kaget-kagetan ya. Ya berarti kan udah merasa bahwa saya, oh ini dunia gitu loh ya. Jangan terus mengejar dunia, mengutamakan dunia ya. Coba teman-teman ubah mindset akhirat. Karena kita dikasih susah tidur ya, kalau hypnic jerk terus, ya udah kita ubah mindsetnya bahwasanya oh dunia tuh begini gitu loh ya. Dan nikmatnya di akhirat ya. Teman-teman di akhirat ya nggak akan hypnic jerk gitu teman-teman. Karena apa? Nggak akan tidur lagi. Di sana teman-teman bisa menikmati bidadari sesukanya, menikmati istana, menikmati kebebasan. Dunia ya ujian-ujian ini ya. Kemudian
Ya teman-teman berpikir bahwasanya Allah tuh pasti menyembuhkan penyakit teman-teman. Allah pasti menghentikan hypertension teman-teman. Cuman ya teman-teman perlu ikhtiar. Ya kira-kira dicari penyebabnya apa sih? Sebenarnya kalau baca literatur banyak sekali penyebab hypertension ini ya. Bisa karena panik, stres, anxiety. Bisa juga karena kekurangan magnesium, kekurangan vitamin B12, kekurangan kalsium, kekurangan kalium, kekurangan besi, zat besi maksudnya. Dan berbagai macam. Ya ini tentu perlu pendalaman ya. Kalau perlu medical check up silahkan medical check up ya. Dan tentu setiap orang beda-beda ya penyebabnya. Ada yang karena anxiety jadi dia kaget-kagetan ya. Ada lagi yang karena lambung, karena asam lambungnya naik jadi dia kaget-kagetan terus pas mau tidur. Ya ada kayak gitu ya. But intinya tuh itu penyakit gitu ya, yang tentu kita harus bersabar gitu ya. Dan semoga Allah SWT memberikan kita tidur nyenyak. Nah makanya itu pas tidur nyenyak, kasih tidur nyenyak sama Allah malamnya, teman-teman harus manfaatin dengan benar-benar pada pagi hari dan siangnya untuk banyak beribadah supaya apa, Allah tambah lagi nikmatnya, Allah kasih kesembuhan lagi pada kita ya, khususnya kesembuhan dalam hypnic ini ya. Moga-moga ini hari terakhir kita kena hypnic. Moga-moga hari ini adalah hari terakhir kita mengalami penyakit ini, dan kedepannya kita janji kalau kita udah dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih tidur dan nyenyak oleh Allah, kita menjadi pribadi yang lebih baik, banyak lagi ibadahnya, banyak lagi kita sedekahnya, banyak lagi amal-amal soleh lainnya. Dan ketika kita mau berbuat dosa, ingat loh bahwasanya kita pernah ini terkena hypnic. Jangan sampai gara-gara dosa kita ini kita terkena hypnic lagi ya. Oke, barakallahu fikum.